Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlia, akan membawakan materi tentang jurnalisme presisi. Jurnalisme presisi atau precision journalism diintrodusir pertama kali oleh seorang profesor jurnalisme dari Garnet Center for Media Studies, Amerika Serikat. Jurnalisme presisi ini menggunakan komputer asis journalism, makanya dia disebut juga sebagai new journalism, dibantu juga dengan scientific journalism atau qualitative journalism. Cara melakukan reporting dengan jurnalistik menggunakan presisi ini adalah memakai metode penelitian sosial sebagai cara mengumpulkan keterangan dan menggunakan konten analisis sebagai sumber informasinya. Ya, biasanya menggunakan Metode penelitian umum yang biasa adalah digunakan, metode penelitian utama misalnya di dalam yang konten umumnya dipakai yaitu konten analisis atau analisis dan survei. riset survei. Atau bisa juga Metode satunya lagi menggunakan yaitu field eksperimen atau survei lapangan, ya. dan yang terakhir ini jarang dipakai. Jurnalisme presisi di Amerika Serikat dirintis pertama kali oleh majalah Fortune. Dia pertama kali menggunakan cara polling atau mengumpulkan pendapat ilmiah untuk menjadi bahan beritanya. Tahun 1935, penelitian tentang berapa banyak batang sigaret yang dihabiskan masyarakat Amerika Serikat selama sehari, jenis mobil apa yang mereka sukai, tipe kendaraan apa yang ingin mereka miliki, dan masih banyak lagi. Tahun 1939, majalah Reader Digest melakukan penelitian dengan cara mendatangi tempat-tempat reparasi arloji, mobil, dan peralatan rumah tangga lainnya. Hasilnya, 50% lebih warga Amerika Serikat mengalami kerugian akibat kesalahan diagnosa kerusakan dan terlalu mahal membayar ongkos reparasinya. Ini adalah jurnalisme presisi ya, dengan cara polling dilakukan oleh Reader Digest. Nah, tahun 60-an juga muncul disebut jurnalisme bawah tanah guna membela kepentingan masyarakat yang tidak mampu menyampaikan aspirasinya. Jadi untuk menjaring pendapat publik secara akurat, maka sejumlah perusahaan pers Amerika Serikat mengadakan polling pendapat menggunakan metode riset ilmiah untuk mengekspos dan mengeksplorasi problema sosial. Tahun 73, 2 orang wartawan Philadelphia Inquirer bersama periset masalah sosial Donald Bartlett dan James Steele mengumpulkan 100.000 lembar informasi dari 1.034 terdakwa yang terlibat tindak kejahatan dengan kekerasan. Kesimpulan dari hasil pollingnya, terjadi kesalahan dalam sistem peradilan nasional Amerika Serikat. Laporan itu mendapatkan 2 penghargaan jurnalistik. Nah, kita menuju ke Indonesia ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa jurnalisme presisi ini adalah memungkinkan rakyat kebanyakan menjadi sumber berita lewat metode jajak pendapat. Jadi sumber-sumbernya bisa dapat langsung dari masyarakat. Jadi, biasanya kan sumber-sumber berita itu datangnya dari petinggi-petinggi saja, tetapi dengan jurnalisme presisi ini bisa didapatkan dari masyarakat langsung. Konsep-konsep yang menjadi pengamatan jurnalisme presisi itu adalah karakteristik penduduk, meliputi jenis kelamin, suku, kebangsaan, umur, dan lain sebagainya. Juga sikap, menyangkut perasaan positif atau negatif tentang tokoh tertentu, tentang kepercayaan, tentang tingkah laku. Keakuratan pemberitaan dengan jurnalisme presisi ini membawa pemberitaan lebih bisa diolah secara empiris dengan mengadopsi cara-cara kerja peneliti-peneliti sosial yang mengandalkan metode ilmiah untuk kegiatan jurnalisme mereka.
tahapan jurnalisme presisi itu dilakukan dengan proses riset, ada pengamatan ya, kemudian setelah pengamatan pendefinisian isu, kemudian menggunakan rujukan teori, kepustakaan, memformulasikan desain liputan, dan pencarian pengumpulan fakta, pengolahan, dan pembahasan fakta. Jurnalisme presisi di Indonesia dimulai pertama kali oleh tabloid Monitor dengan judul "Ini Dia 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita". Nah, nama Nabi Muhammad ternyata ditempatkan di ranking 11 di bawah tokoh seperti Soeharto, Habibie, Soekarno, Iwan Fals, bahkan persis di bawah Arswendo Atmowiloto sendiri yang merupakan pemimpin redaksi Monitor. Nah, Monitor akhirnya dibredel di zaman Harmoko tahun 90-an itu. Dia kemudian dijebloskan ke penjara. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang melakukan ya, media-media seperti Kompas, Media Group, Detik, Liputan 6, Republika, dan Tempo Interaktif juga melakukan hal yang sama. Ya tentu tujuannya jurnalisme presisi ini untuk menghindari bias politik, sehingga mengangkat martabat jurnalisme sebagai jurnalisme yang objektif. Kemudian etos profesi jurnalis yang melaporkan kebenaran ya dalam meliput peristiwa. Karena masyarakat membutuhkan berita untuk melengkapi pengalamannya berdasarkan frame pengetahuan tertentu. Seperti itu tadi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.